Wah, Sorry, kalau kok Garbrandt. Cannonier Gastelum. Cannonier Gastelum. Gimana nih? Wah, kalau gue sih tadi, actually gue yang ini nonton dari awal sampai habis sih. Gue kira bakal Cannonier sama Gastelum karena mereka habis kalah di fight sebelumnya. Gue kira ini bakal fight yang mereka bakal all out gitu loh. Mereka emang bakal fight untuk mendapatkan menang gitu, either getting KO atau apa. Tapi for me, it's an average fight. It's benar-benar sesuai, nggak melebihin atau merendahkan. Sesuai sih Gastelum yang lebih main volume, Cannonier yang kayaknya untuk fight ini dia lebih main nyari striking accuracy dan counter punching ya. Tapi gue di sisi fight ini kan ini endingnya decision ya. Ya. Kalau gue lihat sih Gastelum lebih banyak keluarin volume ya dibanding Cannonier. Tapi Cannonier emang lebih akurat sih. Tapi lebih banyak kayak variasi pukulan dimasuk di Gastelum sih tadi. Gue baru nonton sekali, biasanya gue belum nonton replaynya lagi, mungkin aja gue bisa salah sih. Dan ternyata emang sempat didebatin juga tadi kayak Gastelum kerop di comment section gitu, atau di Twitter juga rame juga. Tapi kalau dilihat tadi fightnya sih it can go either way sih menurut gue. Menurut gue nggak unanimous sih, agak split sih. Kalau menurut lo gimana Mas tadi? Aku kasih round 1-3-4 buat Cannonier. Iya, benar sih. Yang satunya yang tipis, 3 yang solid karena ada knockdown, 4 lebih tipis tapi ada 1 yang slip up, itu mungkin menurut aku juga dia lebih banyak daratin. 5 definitely di Gastelum, 2 juga sama. Kalau aku lihatnya di situ. Kalau kita lihat deh ininya. Kalau kita mau lihat, aku ada 2 figure nih. Kita bisa lihat dulu skor dari judges-nya sama dari media. Atau kita mau lihat statistiknya dulu, pukulannya darat berapa? Boleh lihat statistik dulu kali ya. Oke, kita lihat statistiknya dulu. Oke. Biar suspense. Oke, ini yang 5 rondenya. Cannonier Gastelum. Daratnya lebih banyak Gastelum, kayak bilang. Attempted-nya lebih banyak, dia main volume juga sama. Total strikes-nya juga sama. Dia total strikes-nya lebih banyakan sedikit, tapi significant strikes-nya lebih banyakan si Gastelum. Itu. Terus habis itu, jadinya memang seimbang lah, kayak bilang susah. Round by round. Nah, round by round ini tadi yang gue bilang, ini 1 banyakan Gastelum, 2 banyakan Gastelum, significant strike, total strikes-nya juga banyakan Gastelum. Iya. Terus habis itu Cannonier kalau 3 ini rasanya cukup solid karena dia ada knockdown. 1. Ada knockdown, betul. Oke lah, nggak kamu, tapi juga strike lebih banyak. Ronde 4 total strikes-nya banyakan Cannonier, tapi Gastelum significant strikes-nya ada. Ini 5 malah banyakan darat si Cannonier. Gitu. Mungkin unanimous decision-nya karena knockout kali ya, malah ada knockdown kali ya. Salah satunya, kan ini kan dihitung round by round, ingat nih? Round by round sih. Round by round. Jadi lu mesti ngeliat kadang orangnya digebukin 1 ronde pun takedown-nya banyak, tapi kalau dia menang di 1 ronde, itu mungkin dapat 10-8, tapi bisa dikejar di tempat yang lain loh. Bisa, ya. Enaknya round by round kan gitu dibanding kayak rules-nya tadi di line promosi kan all round kan itu agak lebih ribet. Kalau gini walaupun ada kontroversi tapi lebih fair sih kalau buat gue. Menurut aku lebih sederhana aja. Iya, lebih sederhana benar. Kadang sederhana, kontroversi atau enggak, terlepas gimana gitu orang kontroversi fair gak fair, tapi menurut aku lebih gampang untuk diliatin aja, diassess. Betul. Nah, ini kalau dari round by roundnya, ini yang dari UFC stats-nya. Jadi dia ada pembagian targetnya, baik dari distance, dari clinch, dari berapa gitu. Tetap aja. Gue selalu penasaran deh Mas, ini dia ngitungnya manual apa pakai sistem atau gimana sih? Kalau aku bilang sih manual. Dari orang manual. Dari luar ada dari luar begitu. Iya. Dan kembali ini kan hanya referensi aja. Post fight. Kayak misalnya contohnya gini nih. Kenapa aku bilang manual? Di ronde 2 waktu kemarin di fight-nya itu ada
kelihatan kalau dia tulisnya significant strikes-nya 17 lawan 17 di dalam pertandingan. Terus kenapa kok direvisi? Ya nggak tahu. Itu mungkin ada judgment call-nya salah karena dulu dia mesti ngeklik, ada yang nggak masuk gitu. Mungkin. Tapi sangat mungkin untuk ini dibuat secara manual terus dibikin ada reviewnya sekali lagi. Iya. Nggak mungkin lah pasangin kayak taekwondo sekarang gitu, pasangin apa sih namanya? Iya, sensor. Sensor gitu kan, Iya. rasanya enggak lah gitu. Mau ditaruh Ribet di mana juga. gitu. Iya. Nah, kita maju ke sini aja habis itu. Decision-nya ya, skornya ya. Saldi Amato, langganan. Iya. Michael Bell sama Junichiro Kamijo. Tiga-tiganya sih sebetulnya sama. Iya. Ini mereka semuanya cukup unanimous dan tiga-tiganya itu mutlaknya itu satu, semuanya itu rame-rame nih. Iya, 10-9 semuanya 1-3-4 untuk Cannonier, 3 terus habis itu 2-5-nya untuk Gastelum. Iya, baru benar-benar unanimous. Benar-benar unanimous. Iya. Dan menurut aku ini agak sedikit, kalau kita lihat media pun juga, yang media nih MMA Fighting sama New York Post tulis 49-46. Dari Wrestling Observer ini rata-rata 48-47 juga. Yang kasih 47-48 cuman dari Sherdog nih, ada dari Kit Schillen. Jadi kalau menurut ya aku sih bilang mepet, tapi kalau mepet sih, kalau gue tetap sih mepet, tapi karena terjadi polanya kira-kira sama, nggak ada yang terlalu, polanya kurang lebih sama gitu ya. Akhirnya juga skornya juga cukup seragam. Benar. Kan ada orang yang kompetitif tapi seragam aja gitu, gitu-gitu aja terus gitu. Iya. Yang susah itu kalau ada bolak-balik satu ronde tuh. Itu yang bisa split decision biasanya. Iya, itu ribet tuh hitungnya tuh. Nontonnya juga ribet semuanya mepet gitu kiri kanan. Iya. Kalau misalnya satu ronde yang menang siapa, yang dapat knockdown siapa. Nah, itu lebih gampang tuh kayak gitu. Lebih gampang, iya. Benar. Palingan yang mepet kan cuma satu. Nah, itu palingan jadi penentunya di situ tuh. Yoi. Gila sih, tapi ya oke sih. Tapi kayaknya mungkin buat yang nonton udah ke burn out sama banyak finishes. Main eventnya ternyata decision. Mungkin udah pada nggak terlalu hype kali ya untuk fight ini. Untuk fight night. Karena biasanya patokan gue tuh kalau misalkan gue illegal stream, kalau stream yang nggak ngadet berarti sepi yang nonton. Tapi kalau stream yang ngadet banyak yang nonton. Biasanya gitu sih. Tadi nyoba kulik-kulik sedikit, pas undercard lumayan agak rame, tapi pas sudah menuju ke main event udah mulai agak sepi sih. Tapi ya kalau buat nextnya ini Cannonier sama Gastelum, berarti Cannonier advance, terus Gastelum kayaknya udah lagi desperate kali ya untuk fight berikutnya nih. Karena patternnya kan gitu-gitu terus ya, Gastelum volume, low kick, terus southpaw jab straight, press jab to the body, gitu-gitu aja terus. Formulanya udah mulai ketahuan sih sekarang. Ya, cuman yang gue salut sampai sekarang ya, I think tadi kemarin juga aku ngomong sama obrolan fighter minggu lalu kan, aku bilang ini bakal finish nih, ini si Jared ini Jared Cannonier ini dulu di heavyweight dan dia udah finishing orang. Ya lihat track recordnya, masa sih dia orang yang gede begitu nggak bisa ngabisin Gastelum. Dan Gastelum itu setahan-tahan pukulnya dia itu juga ya udah momentumnya udah kayak agak hilang gitu, dan sudah agak kehilangan. Masa nggak bisa finish gitu. Ternyata bener tuh. Dia yang benar. Dia nggak pernah di finish dan nggak kan gitu. Iya. Dan Jared baru ingat juga nih Mas, pas di post fight dia bilang dia fighting for his life gitu loh. Karena kalau dia kalah ya dia kurang uang gitu. Jadi emang dia lagi parah sih, mungkin di played safe, played very smart juga sih untuk fight ini. Ini yang pas waktu diwawancara sama si DC ya? Iya, betul.
Pas DC, pas dia ngomong gitu DC senyum tuh kayak wah, kayak udah nggak bisa respons yang lain nih di sini gitu. Dia bayaran berapa sih? Dia itu feeling gue belum segede yang lain sih, masih average pay UFC contender di bawah sih. Mungkin masih 200 kali ya. 200 intinya. Kayaknya sih 300 tahu nggak ya. Mungkin gede lebih gede pada itu ya, tapi berarti masih kurang tuh menurut dia. Biasanya udah keluar belum sih ininya? Salary-nya ya biasanya belum sih, biasanya baru Senin Selasa kali baru ada. Oh, Bentar, mungkin udah ada kali. ini ada, bentar. Check this out. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini udah Ya, ada nih. ini 90.000. Iya. Gastelum 180.000. Base salary, sponsorshipnya, Iya, tuh. nggak ada win bonus dan habis itu 100 tambah sponsorship 11.000. Iya. Ya kan Kalau 100 range 100 to 100 sih baru bener. dan kalau 100.000 di sini ya, kalau 100.000 di UFC mah kamu break even loh, cuma balik modal loh. Cuman balik modal ya nggak cukup sebenarnya kalau hitung itu. Iya, ya itulah yang lagi dipermasalahkan di dunia MMA, dibantu dengan Logan Paul bacot ya, Iya. fighter pay. Tapi gue nggak bisa ngomong banyak juga sih, masalahnya emang sistemnya udah kayak gitu. Terus ya boxing kalau dibilang boxing pay-nya lebih gede, tapi yang di luar nama-nama gede juga bayarannya juga sama juga. Aku lebih gini sih, sementara aku baru ngeliat itu ada beberapa yang aku baru ngeliat itu Bellator, UFC sama One Championship. Aku baru ngeliat finance dari tiga fight itu. Sebetulnya ada lagi XFC kalau nggak salah yang udah yang terdaftar. Tapi dari tiga tempat itu yang untungnya udah agak lama itu kan baru UFC. Betul. Dan mungkin dia bisa bertahan itu karena dia cuma bagi 25%. Bellator itu baru untung tahun 2019 terakhir. Dan dia itu waktu masih sama Paramount ya, belum sama Showtime ya. Kalau nggak salah justru titik baliknya itu pada waktu sama Showtime. Oh, oke. Titik baliknya 2 tahun kemudian. Nah, jadinya sekarang aku tuh kalau sebagai ngelihat dari luar, aku selalu terbagi antara gini nih. Kalau duitnya dibagi lebih gede, ini orang kuat bertahan nggak promotornya? Itu dia, benar sih. Itu. Nah, titik balance-nya itu di mana itu sebetulnya tuh aku nggak ketemu jujur. 25 kayak dengerannya kayak kekecilan. Tapi kalau misalnya dengan up down yang ada, kuat nggak dia gitu loh. Dengan up down yang ada, dengan mungkin ada nggak ada bintang, kadang ada bintang. Apa benar apakah dia harus meresikokan katakan saya 50%, 60% dari bayarannya itu hanya untuk supaya dan sekarang apakah dia untuk dan resiko kan jangka panjangnya itu satu. Dan yang kedua juga lebih banyak ini nih. Kalau kita lihat bayaran fighternya itu di UFC udah naik loh padahal. Udah. Sekarangnya di bawah 10.000 itu udah nggak ada. Iya. Dikit. Minimal 25. 10-10 ada, masih ada. Oh, 10 masih ada ya? 10-10 masih ada. Gue kira minimal tuh 25.000. Enggak, 9,5 masih ada. Itu mungkin kalau yang udah kartu, yang udah fight night, yang preliminary gitu. Mungkin yang kayak gitu. Ada. Tapi dulu itu ingat gak? Dulu bayaran itu ada zamannya cuma 2.000, 1.000 gitu. Ada gitu. Nah, ada. So itu udah naik dari bawahnya. Atasnya juga naik. Nah, jadinya ya nggak seblik itulah gitu loh, nggak sedark itu. Betul. Gitu. Iya. Betul sih. Ya, cuman kesannya dulu sekarang kan karena deal with Reebok, deal with Venom gitu, dengan dulu banyak sponsor di shortsnya. Sempat itu sekarang udah agak rapih. Wah, it looks much more cleaner, tapi less sponsorship, tapi sebenarnya juga masih dapat sponsored money juga, sebenarnya masih oke-oke aja sih. Betul, gitu. Nah, oke. Nah kalau gitu ya jadinya aku jujur ini sih aku nggak tahu nih. Tapi yang pasti sih kalau kita lihat nih,
Fighter kalau aku selalu lihat ya, mayoritas lah ya. Mayoritas dari fighter itu begitu dia taruh 100.000, dia dapat 100.000 gitu. Dia nggak terus habis itu foya-foya. Coba dia bilang. Ingat gak waktu itu Cyril Gane bilang apa bulan lalu, minggu lalu? Dia juga sama bilang, habis buat training, habis buat bayarin manajer, habis itu bayar pajak, potong-potong-potong, dia terima berapa gitu. Iya. Yeah. Jadi ujung-ujungnya lu bayar lebih itu sebetulnya untuk fighter, untuk latihan lebih lagi. Iya. Yeah. Dan taxnya juga gede juga ya. Itu depends on state apa ya. Katanya New York taxnya juga gede banget dibanding tempat lain. Ada state tax, belum lagi kalau kamu punya nationality 2, nanti ada masing-masing ada taxnya bisa di double kalau lu nggak hati-hati. Iya. Itu bisa kayak gitu kalau lu nggak hati-hati. Jadi banyak lah itu potongannya dan itu yang mesti hati-hati. Tapi anyway, sebelumnya kita lupa bahas juga Mas, future of the middleweights. Singkat aja kali ya, antara bisa Cannonier lawan Gastelum. Menurut gue belum sih, masih tetap Whittaker yang bisa ngalahin desanya sih. Itu aja sih kalau gue. Oh iya, sorry tadi kita ini ya. Next for ini ya. Kita ngomongin next buat si Israel. Nah, iya. Cannonier menurut gini, menurut kamu apa? Cannonier harus gimana? Cannonier fight lagi ya lawan Costa sih. Harusnya kan kemarin lawan Costa cuman pull out. Belum menurut gue belum layak lawan Adesanya sih. Masih Rob sih yang masih layak. Aku setuju dan tidak. Aku setuju bahwa dia yang layak. Cuman Costa itu udah di-book lawan Marvin Vettori tanggal 26 Oktober. Oh iya, lawan Vettori, benar. Nah, dia udah di-book lawan Vettori. Ini dia lawan Vettori, jadi ini udah bentar nih, kita ini aja. Jadi kita dari sini, ini udah out. Bentar, ini ada nggak nih stamp yang X? Nah, ini dia. Jadi ini udah out. Karena udah di-book. Sorry, salah. Ini udah di-book lawan ini. Terus habis itu ada lagi yang sudah di-book itu adalah Brunson sama Till ya. Brunson sama yang sudah di-book lagi adalah Brunson sama Till, benar. Brunson sama Till. Cannonier udah lawan Whittaker kemarin kalah kan? Cannonier udah lawan Whittaker. Whittaker sudah 3 kali win setelah dia loss lawan Adesanya. Jadi harusnya fight akhir tahun, tapi kayak kemungkinan mungkin di-delay karena lockdown lagi. Aussie lockdown lagi, iya. Nah, kamu udah segitu udah habis. Yang terus habis itu yang berikutnya aku lebih tertarik mungkin ngelihat ini. Kalau aku pengen lebih tertarik, aduh, ini kenapa kok jadi begini ya? Aku lebih tertarik itu sebetulnya Gastelum melawan siapa? Gastelum lawan Till udah kalah. Vettori satu tim ya mereka ya? Kalau aku sih gini, yang ada beberapa lagi. Aku akan lebih wild ngambil dari sini. Aku akan ngambil Andre Muniz. Aku akan pick Andre Muniz karena dia sekarang gini. Edmund sudah di-book. Whiteman cedera. Holland udah di-book. Belum tahu nih. Oh, udah di-book ya? Udah di-book. Ada. Dia udah di-book. Nah, dari part yang belum di-book itu tinggal di Uriah Hall. Strickland belum di-book. Sean Strickland udah di-book kalau nggak salah. Sean Strickland itu sudah di-book lawan Luke Rockhold 6 November. Oh iya.
Dan Strickland habis menang sih kemarin juga ya. Betul. Iya. Nah, daripada kebuang-buang namanya Kelvin Gastelum, mendingan lu kasih ke Andre Muniz yang baru aja retirein si Jacare. Iya. Kamu orang yang bisa retire, bikin Jacare apa tuh namanya? Matain tangannya Jacare. Kalau kamu mendingan gini aja. Sorry nih. Gastelum mungkin udah agak menurun gitu loh. Aku tahu ada banyak fansnya dan mungkin aku akan kena damprat juga aku. Ya, fakta gitu mau ngomong apa. Nah, dia udah track recordnya kalah. Mendingan pakai dia buat ngelawan orang, buat kasihin dia ke orang yang lagi mau naik. Dan menurut aku Muniz itu yang lebih ini. Harusnya dia atau Holland, tapi Holland udah di book. Holland kan bacot kan. Iya. Ya udahlah, biar bacotnya aja gitu. Tapi menurut aku itu satu option yang bisa gitu. Iya. Yalah, paling seperti itu aja. Daripada Uriah Hall yang sama-sama udah turun, mungkin kali ini ya kita cobalah supaya bisa ngangkat nama orang lain. Iya. Setuju sih. Much better. Oke.